perkenalkan, nama saya Marsanda Fiskani Kainalia dengan NIM 17156230071. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Oke, hari ini kita bakal belajar mengenai depresiasi aset tetap berwujud. Sebelumnya di sini ada nggak yang tahu depresiasi itu apa? Nggak tahu apa itu. Oke, ini kita bakal belajar mengenai penjelasan depresiasi terlebih dahulu ya. Nah, apa sih depresiasi itu? Jadi, depresiasi ini merupakan alokasi sistematis atas biaya perolehan aset tetap berwujud selama masa manfaatnya. Untuk tujuannya ini itu mencerminkan penurunan nilai ekonomis aset karena penggunaan, keusangan, atau faktor lainnya. Sebagai contohnya, jadi misalkan kita beli kendaraan motor seharga 20 juta. Nah, kita estimasi nilai pakai ini sebanyak 5 tahun. Jadi, setiap tahunnya ini kita catat depresiasinya. Oke, untuk aset tetap berwujud ini tuh merupakan aset yang berfisik yang dimiliki dan digunakan perusahaan untuk operasional seperti produksi atau administrasi dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Untuk contohnya sendiri ini ada gedung, mesin, kendaraan, atau peralatan. Untuk tujuannya depresiasi ini menyajikan nilai aset secara realistis di neraca, mencocokkan biaya dengan pendapatan atau matching principle, dan juga menyusun laporan keuangan yang akurat. Faktor-faktor yang mempengaruhi depresiasi ini ada biaya perolehan aset, nilai residu atau nilai sisa, masa manfaat ekonomis, dan juga metode depresiasi yang digunakan. Nah, untuk metode perhitungan depresiasi ini ada 3 metode. Yang pertama, metode garis lurus atau straight line method. Nah, biaya depresiasinya ini bakal sama setiap tahun. Untuk rumusnya sendiri ini harga perolehan dikurang nilai residu dibagi umur ekonomisnya. Untuk metode yang kedua ini ada metode saldo menurun atau declining balance. Itu merupakan beban depresiasi lebih besar di awal. Untuk contohnya sendiri ini metode saldo menurun ganda atau double declining balance. Untuk rumusnya sendiri ini 2 dikali hasil 1 dibagi umur ekonomis dikali nilai buku awal tahun. Untuk metode yang terakhir ini ada metode unit produksi atau unit of production. Perhitungannya ini berdasarkan output atau penggunaan nilai aset. Untuk rumusnya sendiri ada harga perolehan dikurang nilai residu dibagi total unit produksi dikali unit produksi tahun berjalan. Sebagai contohnya di sini ada sebuah perusahaan membeli mesin produksi seharga 100 juta pada awal tahun 2020. Mesin tersebut ini diperkirakan memiliki umur ekonomis 5 tahun dan nilai residu sebesar 10 juta. Perusahaan menggunakan garis lurus atau straight line method untuk menghitung depresiasinya. Untuk perhitungan depresiasi per tahun sendiri ini bisa lihat di layar. Untuk rumusnya kan ada harga perolehan dikurang nilai residu dibagi umur ekonomis. Jadi 100 jutanya ini dikurangi 10 juta dibagi 5 tahun. Jadi hasilnya ada 18 juta. Untuk jurnal akuntansi tahunannya ini ada beban depresiasi di debit dan yang di kredit itu ada akumulasi depresiasi. Untuk nominalnya sama ada 18 juta. Dengan catatan selama 5 tahun total akumulasi depresiasi ini 90 juta. Nilai buku akhir aset itu ada 10 juta. Oke, kesimpulan dari materi hari ini itu ada depresiasi aset tetap berwujud. Ini merupakan proses alokasi biaya aset secara sistematis selama masa manfaatnya untuk mencerminkan nilai ekonomis. Tujuannya ini untuk menyajikan nilai aset secara realistis dan menyusun laporan keuangan yang akurat. Faktor yang mempengaruhi ini ada biaya perolehan, nilai residu, umur ekonomis, dan metode yang digunakan, seperti garis lurus, saldo menurun, dan unit produksi. Estimasi depresiasi ini harus ditinjau ulang secara berkala dan jika aset dihentikan atau dijual, selisih nilai dicatat sebagai laba atau rugi. Oke, sekian penjelasan materi mengenai depresiasi aset tetap berwujud. Ada yang mau nanya nggak kira-kira dari anak-anak sekalian? Cukup jelas. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.